Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita bertemu dalam rangka saya akan menjadi supervisor dan Ibu Eka akan menjadi coachingnya. Betul. Kita bicara sebentar saja Bu Eka ya. Oke. Dalam coaching kali ini saya ingin bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi dalam coach itu kan, sebagai coach itu kan ada 3 Bu, yaitu yang pertama mendengarkan dengan rasa, terus presence atau kehadiran, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kalau bisa hari ini saya ingin dinilai bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik kepada coach saya. Oh, jadi pengembangan pertanyaan berbobot ya yang ingin saya amati dari Ibu Eka. Bagaimana penilaian Ibu Eka sendiri terhadap apa yang ingin Ibu Eka kembangkan? Ya, penilaian saya Bu terhadap apa yang ingin saya kembangkan adalah selama ini jika saya menjadi coach kepada rekan senior di sekolah saya masih lemah dalam memberikan pertanyaan pemantik, sehingga coach saya itu juga untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi juga agak mendapatkan sedikit hambatan, sehingga hari ini saya ingin Ibu coba mengamati saya bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh, baik. Ya. Nah, dalam pertemuan kali ini harapan dari Ibu Eka terhadap observasi hari ini kira-kira apa? Ya, saya berharap Bu, semoga dari pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada coach saya nanti ya, itu mampu mengembangkan potensi coach saya sehingga dia dapat mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Oh, baik. Ya. Semoga pertemuan kali ini dapat mencapai apa yang Ibu Eka harapkan. Iya. Jadi coaching kali ini bersama rekan guru. Oh iya, bersama rekan guru. Kebetulan sebentar saya sedang menunggu teman saya, Pak Supriyadi, dia akan datang. Oh iya. Terima kasih Bu Eka. Nanti pada saat Pak Supriyadi datang, saya akan di sini duduk juga untuk mengamati. Betul Bu. Selamat datang Pak Supriyadi. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak di kelas? Alhamdulillah kebanyakan sekarang sudah baik. Cuma saat ini ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas masih ada beberapa siswa yang kurang membaca sama sekali. Apalagi ini kan kelas 6 yang saya lihat. Ya. Oke, dari berarti ini sudah kelas 6 ya Pak? Ya, kelas 6. Masih belum bisa membaca? Belum fasih atau belum bisa? Kalau dibilang meja sih tahu huruf alfabet sudah tahu, cuma untuk menyambungkan dari huruf yang satu ke huruf yang satu itu masih terbata-bata. Jadi itu menjadi sebuah kendala buat saya. Sudah berbagai macam alternatif yang sudah saya lakukan, tapi sekarang kan ini menjadi momok tertentu. Ini apa sih, kenapa bisa anak sudah kelas 6, apa sih kendalanya sehingga mereka bisa demikian? Iya gitu ya Pak. Berarti anak siswa Bapak tahu akan alfabet A sampai Z. Iya, dia tahu. Tetapi jika huruf menjadi sebuah kata, itu mereka untuk merangkainya Iya, itu apalagi kalau menggabungkan dari kata yang satu menjadi kata atau membaca dalam bentuk dia susah sekali Bu. Oh, jadi di sini belum fasih ya Pak? Belum fasih ya. Iya. Jadi hasil diskusi hari ini dari Bapak sudah sampaikan ke saya apa yang ingin Bapak dapatkan. Kalau yang saya ingin katakan sih mencari solusi sebenarnya, strategi apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan anak. Padahal mereka mampu sebenarnya, cuma apakah ini mungkin ada faktor dari lingkungannya itu sendiri? Cuma itu yang perlu saya ingin kembangkan dari itu. Bapak tahu tidak apa alasan mereka sehingga ini sudah kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Kenapa mereka belum fasih membaca? Ada tidak alasannya Pak? Kalau dibilang alasan sih sempat saya beberapa kali menanya kepada peserta didik tersebut. Ternyata itu pertama dari faktor keluarganya. Terus yang kedua mungkin lingkungannya dia di keluarga bagaimana, apakah basic orang tuanya itu pendidikannya bagaimana, karena kan otomatis ini kan dukungan orang tua yang kita butuhkan Bu. Betul. Iya itu. Ada alasan lain lagi Pak, itu kan sudah keluarganya, lingkungan keluarga, terus pendidikan keluarga, atau masih ada tidak alasan? Kalau sejauh ini yang saya amati baru sampai di situ. Sampai di situ ya Pak, belum Bapak untuk mengamati selain itu, hanya di lingkungan keluarga saja. Oh iya Pak, kita berandai-andai ya Pak, jika siswa pandai membaca itu ada di level 10. Iya. Siswa Bapak itu berada di level berapa sekarang untuk taraf membacanya ya? Oke. Kalau saya rata-ratakan dan melihat situasi dan kondisi di kelas hampir sekitar 50% kayaknya
karena kan jumlah siswa yang ada di kelas saya kan cuma sekitar 20 orang. Iya, iya. 20 orang. Nah, terus kalau dibilang dibentukkan dari level-levelnya, kayaknya level yang untuk siswa sendiri itu kayaknya level 5. Oke, level 5 ya Pak? Ya, level 5. Oke, berarti untuk siswa yang akan melanjutkan ke tingkat SMP itu masih di level 5. Terus apakah ini kasus ini baru memang Pak terjadi atau memang sebelum-sebelumnya pernah terjadi di sekolah? Ini sudah lama. Oh, sudah Ini lama. sudah lama karena kejadian-kejadian ini kan sekarang apalagi pemerintah sudah mencanangkan bilang tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Berbagai upaya yang kita sudah lakukan di pihak sekolah sudah melakukan memberikan solusi ya Pak. Jadi ini kan maksudnya selama ini pemerintah mengatakan bahwa tidak ada lagi siswa yang harus tinggal kelas. Oke, jadi selama ini ada tidak yang pernah Bapak lakukan dalam mengatasi solusi mengenai siswanya Bapak ini? Oke. Kalau dibilang apa yang pernah kita lakukan ada banyak. Kemarin juga kita sudah melakukan pembelajaran pembimbingan. Pembimbingan yang seperti apa? Yang pembimbingan artinya begini, anak-anak yang memang kurang mampu membaca atau tidak tahu membaca sama sekali, kita kumpulkan di ruangan khusus di mana kita kasih bimbingan. Kita carikan solusi ini kendalanya di mana, apa yang membuat ini, dan selanjutnya kita juga harus kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Ini memang ada dukungan orang tua atau tidak? Betul. Kita mau lihat dulu latar belakangnya anak ini, bagaimana di rumahnya, apakah memang betul-betul tidak ada respon orang tuanya. Jangan sampai ini anak cuma disuruh sekolah tanpa ada pembimbingan khusus dari orang tuanya. Iya, Seperti itu. betul Pak. Iya. Jadi yang selama ini Bapak lakukan itu yang sudah Bapak lakukan itu mengidentifikasi siswanya Bapak yang belum lancar membaca, terus dikumpulkan, dicarikan sebenarnya apa masalahnya sehingga dia belum bisa lancar membaca gitu. Terus sudah itu Bapak berkolaborasi dengan orang tua dengan cara menanyakan kepada orang tua, ini orang tua sebenarnya mendukung anaknya tidak ya seperti itu, atau masih ada kan, atau masih dalam 2 langkah ini masih perlukah lagi solusi yang lain Pak? Kalau bilang solusi sebenarnya contohnya mungkin yang bilang teman kemarin, setidaknya ini harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, tanyakan juga sama orang-orang terdekatnya. Yang mana itu orang terdekat? Orang-orang terdekat artinya yang temannya bertetangga. Oh Kita iya. harus tahu memang itu ibarat kata kita carikan dulu detektif ini anak memang sebenarnya tidak pintar membaca atau mungkin dia pura-pura gitu. Itu yang kita carikan seperti itu. Iya. Oh jadi maksud Bapak ini anak-anak tidak pintar betul membaca atau memang pura-pura maksudnya? Maksudnya di sini Bu, karena kan terkadang biasa apakah dia memang di sekolah ada rasa ketakutan atau bagaimana? Itu yang kita lakukan. Oh seperti itu. Jadi maksudnya ini solusi sudah ada lagi ya. Tadi kan mengidentifikasi, terus berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah, atau bagaimana dengan kolaborasi dengan guru Pak? Pernah juga berkolaborasi dengan guru. Karena kan sebenarnya ini kan kolaborasi dengan guru karena bukan juga terkadang di kelas 6 Bu, tapi ini juga mungkin kendala di setiap tingkatan sebenarnya. Apalagi di tingkatan kelas tingkatan yang sudah masuk di kelas tinggi ya. Kan kelas 6 itu mungkin barangkali masih 50 di kelas 1 dan 3, tetapi ketika peserta didik itu sudah masuk di kelas 4 di mana itu sudah kayak maksudnya semakin tantangan ini adalah permasalahan di sekolah. Anak-anak yang tidak pintar membaca di kelas kan sesampainya di SMP itu kan menjadi refleksi buat kita, dan ternyata ini anak lanjut juga tetap sampai di sana tidak pintar membaca. Itu yang kita takutkan. Oke, jadi begini Pak. Ini kan Bapak tadi sudah menceritakan beberapa solusi, sudah mau identifikasi, kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman guru, kolaborasi dengan orang tua. Jadi dari beberapa ini yang mana Bapak dulu mau lakukan? Paling dekat ini loh, bisa besok. Yang paling dekat untuk selama ini saya mungkin kolaborasi dengan kepala sekolah, minta izin dulu untuk melakukan kunjungan ke orang tua atau ke rumah peserta didik ini, supaya saya bisa juga kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Ini sebenarnya kendalanya apa atau apabila orang tua tidak mensupport atau bagaimana. Kalaupun memang orang tua mendukung dia sebenarnya mungkin kita perlu bimbingan terkhusus kepada peserta didik. Oke, semangat Pak. Demi mencerdaskan anak bangsa. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, dan sudah ada solusi Pak ya. Nah besok Bapak mau menghadap ke kepala sekolah, terus mau minta izin. Ya, bagaimana perasaannya Bapak setelah mendapatkan solusi? Setelah dengan adanya pembicaraan antara IDK dengan saya agak merasa lega. Sudah mendapatkan arahan, masukan serta untuk mencari solusi bagaimana kendala untuk menghadapi peserta didik yang kurang Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, sampai ketemu lagi Pak. Salam sama anak-anaknya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah selesai percakapan coaching antara Ibu Eka dan Pak Supriyadi.
Bagaimana perasaannya Bu? Ya bagaimana ya, tadi itu saya sempat merasakan ikut juga mengalir emosi saya. Karena kenapa, saya juga ikut prihatin akan masalahnya Pak Supriyadi, di mana sudah kelas 6 SD dong, coba dipikirkan juga sebagai guru. Terus di mana anak-anak kita belum masih membaca, nah sehingga namun alhamdulillah setelah melihat Pak Supriyadi dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri, saya juga ikut belajar. Iya. Jadi dalam percakapan tadi Ibu Eka kalau bisa menilai sendiri performanya Ibu Eka, kira-kira bagaimana performa Ibu Eka tadi? Yang saya lihat itu Bu, ini penilaian untuk diri saya sendiri ya. Saya lihat di situ Bu, cara saya memberikan pertanyaan itu masih agak kenapa ya, saya masih harus berpikir lagi bahwa pertanyaan apa sih pemantik yang bisa saya berikan kepada Pak Supriyadi, sehingga masalah Pak Supriyadi itu saya dapat mengidentifikasinya, sehingga saya dapat membantu Pak Supriyadi untuk menemukan solusinya. Sehingga nah di sini kelemahan saya masih terbata-bata, saya masih harus berpikir lama pertanyaan apa sih yang harus saya berikan kepada Pak Supriyadi. Apa yang membuat Ibu Eka menilai seperti itu? Saya menilai seperti itu karena itu terjadi tadi pada saat kegiatan coaching, di mana sehingga itu dapat mengakibatkan proses mendengarkan dengan rasa saya ke Pak Supriyadi, proses kehadiran saya, presiden saya agak sedikit terganggu karena saya harus juga memikirkan pertanyaan apa yang Pertanyaan lanjutan dari jawabannya Pak Supriyadi ya. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Jadi setelah saya amati tadi proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Eka, alhamdulillah sudah tahapan tirta itu sudah terlaksana. Mulai dari tadi menyampaikan tujuannya, kemudian Ibu Eka sudah identifikasi, kemudian sudah menyusun, mengidentifikasi atau memantik Pak Supriyadi untuk memberikan rencana aksinya, dan nah ini yang perlu ditambahkan untuk menanyakan komitmennya dari Pak Supriyadi seperti apa dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Bagaimana Ibu Eka mendengar penyampaian saya? Ya, betul sekali Bu. Tadi saya tidak sempat menanyakan mengenai tanggung jawab dan komitmen. Ya, betul sekali. Namun demikian secara keseluruhan dari kompetensi yang ingin Ibu Eka saya nilai tadi menyusun pertanyaan bobot itu saya anggap sudah bagus Bu. Jadi Ibu Eka sudah mengalir saja menyusun, merencanakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang diambil dari jawabannya Pak Supriyadi. Jadi saya yakin itu tidak ada di catatannya Ibu Eka, tapi mengalir sendiri dari jawaban-jawaban yang diberikan Pak Supriyadi. Bagaimana rencana atau tindakan kita selanjutnya Ibu Eka setelah percakapan ini? Selanjutnya Bu, saya ingin lebih menggali potensi saya lagi menjadi coach dengan apalagi rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya, saya ingin lebih mengembangkan lagi seperti itu. Jadi kira-kira di area mana yang ingin kita kembangkan lagi Bu Eka? Seperti itu tadi, untuk mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya, ditambah dengan kompetensi lainnya. Baik Bu Eka, saya kira cukup untuk percakapan kali ini. Nanti tindak lanjut ini terlaksana, siapa yang bisa diajak kerjasama dan kapan itu Bu Eka? Insya Allah saya tetap lagi akan mengajak rekan sejawat yang ada di sekolah. Iya, karena saya lihat setiap guru itu pasti tidak pernah berjalan mulus, pasti ada saja hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi baik itu di sekolah ataupun di rumah yang lebih, tapi lebih spesifik lah masalah yang mereka hadapi di sekolah. Iya, benar sekali. Jadi hasil percakapan ini nanti saya akan catatkan di lembar observasi supervisi Bu Eka, dan sebagai akhir dari percakapan kita, jadi apa yang Ibu Eka dapat dari percakapan kita kali ini? Yang pertama Bu, bahwasanya menjadi seorang coach itu bukan hanya dituntut mampu mendengarkan, ya, tetapi seorang coach itu mampu memang betul-betul hadir, mendengarkan dengan baik-baik apa sih masalah, apa sih keluhan yang dihadapi oleh coachingnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, bagaimana seorang coach itu mampu memang menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga dapat menggali, mengidentifikasi masalah-masalah yang betul-betul atau mengidentifikasi, menggali solusi-solusi yang bisa mengatasi masalah yang dari coaching kita. Yang ketiga tadi, bahwa sebenarnya untuk menjadi coach itu memang harus mengikuti alur tirta. Saya tadi merupakan satu yaitu tanggung jawab atau komitmen. Terus yang terakhir, coaching ini bukan hanya di sini saja, tetapi harus selanjutnya memang berlanjut, karena
sebagai seorang guru memang harus menjadi coach bagi teman rekan sejawatnya memiliki masalah. Ya, luar biasa sekali Bu Eka atas refleksinya, atas percakapan kita Iya. pagi hari ini. Sukses untuk rencana tindak selanjutnya. Terima kasih. Oke.